Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua kita mendapatkan karunia nikmat sehat sehingga kita bisa menjalani rutinitas sehari-hari. Pemirsa, sekelas asosiasi sepak bola Jepang yang notabene nomor 1 ya se-Asia, top, dan selalu menjadi langganan masuk ke Piala Dunia Jepang. Asosiasinya malu karena mempunyai wasit yang tidak becus bekerja ketika memimpin laga pada gelaran AFF, terutama ketika Jepang bermain ya, sudah 2 kali ditangani oleh wasit dari Jepang, koplak. Jadi tidak seharusnya Jepang yang sepak bolanya maju, sangat maju, modern, bahkan sudah sangat diperhitungkan di kalangan Eropa, tapi mempunyai wasit-wasit koplak. Patut kita protes. Nah, kita saksikan berita. Indonesia merana di Piala AFF 2024. Kontroversi keputusan wasit Jepang merugikan timnas. Turnamen Piala AFF 2024 menjadi momen pahit bagi timnas Indonesia. Meski diperkuat oleh mayoritas pemain muda berbakat seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Arhan Fikri, Rayyan Hanan, dan lainnya, Garuda Muda harus merana karena keputusan kontroversial 2 wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan mereka di babak penyisihan grup. Blunder Hiroki Kisahara di laga Indonesia vs Laos. Pada laga grup melawan Laos, wasit asal Jepang, Hiroki Kisahara, membuat beberapa keputusan yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Salah satu insiden utama terjadi ketika bola yang sudah keluar lapangan dianggap masih dalam permainan. Keputusan ini berujung pada terciptanya gol kontroversial untuk Laos, membuat para pemain supporter Indonesia frustrasi. Selain itu, sebuah pelanggaran keras terhadap Asnawi Mangkualam di kotak penalti Laos juga luput dari perhatian wasit. Meski jelas terlihat bahwa Asnawi dilanggar, Kisahara tidak memberikan hadiah penalti untuk Indonesia. Akibatnya, laga berakhir imbang dengan skor 3-3, membuat Indonesia kehilangan poin penting untuk melaju ke babak berikutnya. Koji Takasaki dan insiden Indonesia vs Filipina. Nasib buruk kembali menimpa Indonesia dalam laga berikutnya melawan Filipina. Wasit Koji Takasaki menjadi sorotan tajam karena mengeluarkan kartu merah langsung untuk Muhammad Ferrari. Keputusan tersebut dianggap sangat kontroversial karena Ferrari seharusnya hanya mendapatkan kartu kuning sebagai peringatan pertama. Tak hanya itu, insiden handball yang melibatkan Doni Tripamungkas juga menjadi perdebatan. Dalam tayangan ulang, bola tampak tidak mengenai tangan Doni. Namun, Takasaki tetap memberikan penalti kepada Filipina yang akhirnya berbuah gol kemenangan 1-0 untuk tim tuan rumah. Kekalahan ini memastikan Indonesia gagal melaju ke babak semifinal, sebuah kenyataan pahit yang harus diterima skuad Garuda. Wasit asal Jepang tersebut menuai kritik pedas dari berbagai pihak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah sepak bola Asia dan dunia. Supporter ASEAN dan dunia maya ramai-ramai mengecam Hiroki Kisahara dan Koji Takasaki, bahkan menuntut agar keduanya diberi sanksi tegas oleh FIFA. Bukan hanya Indonesia, keputusan wasit seperti ini merusak integritas sepak bola. FIFA harus bertindak tegas, tulis salah satu komentar di media sosial. Tak hanya itu, supporter Jepang sendiri turut meluapkan kekecewaannya terhadap performa kedua wasit tersebut. Mereka merasa malu atas tindakan blunder yang mencoreng nama baik Jepang di kancah internasional. Permintaan maaf dari Ketua Asosiasi Sepak Bola Jepang, Jeff, akhirnya angkat bicara mengenai kontroversi ini. Dalam pernyataannya, JFA meminta maaf secara langsung kepada PSSI dan seluruh rakyat Indonesia. Kami sangat menyesal dengan keputusan kontroversial yang dibuat oleh wasit dari negara kami. Indonesia adalah sahabat baik kami, dan PSSI serta Erick Thohir sudah seperti keluarga bagi kami. Kami memohon maaf kepada masyarakat Indonesia, ujar Ketua JFA dalam konferensi pers. Ia juga mengungkapkan bahwa JFA akan mengevaluasi kinerja Hiroki Kisahara dan Koji Takasaki, serta menjanjikan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap standar peraturan wasit FIFA. Pemirsa,
sekelas Jepang yang nomor 1 se-Asia ya sepak bolanya, up to date, tapi memiliki wasit-wasit koplak seperti itu, ya rasa-rasanya mungkin Jepang udah gak punya muka ya. Tapi perlu kita selidiki, mungkin wasit yang disewa oleh AFF itu cuma tingkat tarkam. Jadi dia menjadi wasit cuma antar kampung di Jepang sana. Nah, oleh sebab itulah ketika dia bertugas di Indonesia, dia tidak menunjukkan profesionalitasnya sebagai wasit yang berlisensi. Nah, itulah kesalahan AFF. Jadi jangan serta-merta kita menyalahkan wasitnya. AFF-nya dulu dilihat, dia ini cari wasit yang lisensinya pro atau yang abal-abal tarkam, kan seperti itu. Ya, gampangannya adalah Indonesia keluar aja dari AFF, sudah, titik, gampang itu sudah. Dukungan untuk Timnas Garuda. Meski gagal melaju ke semifinal, para pemain muda Timnas Indonesia tetap mendapatkan dukungan besar dari supporter. Banyak yang menilai performa para pemain menunjukkan potensi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam menjadi sorotan positif karena tetap tampil maksimal di tengah tekanan besar. Kami bangga dengan perjuangan kalian. Sepak bola adalah perjalanan panjang dan kami percaya Timnas akan bangkit, tulis salah satu supporter di media sosial. Kontroversi keputusan wasit di Piala AFF 2024 menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Untuk Indonesia, meski gagal mencapai target, perjuangan pemain muda menjadi sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Namun, FIFA dan AFF perlu memastikan kualitas dan integritas wasit agar kejadian serupa tidak terulang dan keadilan dalam sepak bola tetap terjaga. Pemirsa, kiranya slogannya terakhir itu tadi ya, ada capek main di AFF, kami merindukan Piala Dunia. Bener itu. Nungguin AFF ngapain? Dapat gembreng kerupuk, katanya netizen. Jadi bener lah, kalau kita beramai-ramai itu menghadapi Indonesia, PSSI keluar dari keanggotaan AFF itu benar adanya. Udahlah, capek. Itulah pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Semoga Anda terhibur. Dan jangan lupa selalu Anda menjaga kesehatan. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.